Halo semua, perkenalkan nama saya Rudiansyah Punya Dharma Malau, NPM 2015-310266, kelas 4 regular 1, klaster 2D. Pada kali ini saya akan menjelaskan resume pertemuan 1-7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester manajemen pengadilan usaha. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama itu pada materi 1, judulnya konsep umum kewirausahaan dan memahami kunci sukses kewirausahaan. Konsep umum kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk memanfaatkan peluang komersial dengan cara membawa suatu produk atau jasa ke pasar. Konsep kewirausahaan adalah suatu konsep yang perlu dipahami oleh para pengusaha agar dapat menjalankan usaha bisnisnya dengan baik. Oke, selanjutnya, dalam konsep kewirausahaan ada beberapa hal yang perlu dipahami, mulai dari pengertian, konsep yang digunakan, tujuan, hingga jenis-jenisnya. Yang pertama itu konsep dasar kewirausahaan. 1. Agility atau kemampuan untuk bekerja cepat. Yang kedua, endurance atau daya tahan. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, fleksibel. Dan yang kelima, strength atau kekuatan. Oke, untuk yang selanjutnya, kompetensi kewirausahaan. Kompetensi yang harus dimiliki kewirausahaan yaitu kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam menghasilkan ide-ide baru dan menemukan peluang potensial. Kemampuan untuk menggali kebutuhan sosial dan pasar. Yang ketiga, kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat, manajemen risiko dan ketahanan menghadapi situasi yang sulit. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan. 1. Meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. 2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan. Yang ketiga, membiasakan dan membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat kepada masyarakat. Selanjutnya, peluang kewirausahaan. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Dengan adanya peluang, seseorang wirausahaan tentunya dapat berbagai macam aktivitas kewirausahaan. Peluang usaha dapat dimanfaatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang akan dimiliki. Oke, lanjut ke materi ketiga yang berjudul merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Kita sebagai generasi muda harus memiliki kemampuan untuk merintis usaha baru agar muncul lowongan pekerjaan untuk para pencari kerja, mampu menangkap ide peluang bisnis dan manajerialnya, mahir untuk bekerja, mengorganisir, kreatif, serta kemampuan yang kuat untuk konsisten dan tidak menyerah. Selanjutnya, merintis usaha baru. Sebagai seorang pemilik dan pengelola usaha atau pengelolaan usaha kecil, wirausaha bisa memiliki dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memulai usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Selanjutnya, merintis usaha baru atau starting. Untuk memasuki dunia bisnis diperlukan jiwa wirausaha. Cara pertama untuk memasuki dunia bisnis adalah dengan memulai bisnis baru. Metode ini mewujudkan dalam pembentukan dan menciptakan perusahaan baru. Selanjutnya, membeli perusahaan yang telah ada atau buying. Cara kedua yang bisa dilakukan oleh seseorang yang akan merintis usaha baru adalah dengan membeli perusahaan yang telah didirikan oleh atau yang sudah dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama goodwill dan organisasi usaha yang ada. Banyak alasan mengapa orang memiliki perusahaan yang dirintis oleh orang lain. Antara lain, pertama itu resikonya lebih rendah, yang kedua lebih mudah dalam memasuki dunia usaha, yang ketiga memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar.
Selanjutnya kerjasama manajemen atau waralaba atau franchising. Cara ketiga dalam memasuki dunia usaha adalah kerjasama manajemen atau yang bisa dikenal dengan istilah waralaba atau franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antar entrepreneur dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Selanjutnya proses dalam merintis usaha baru ada sebagai berikut. Yang pertama diawali dengan adanya ide. Selanjutnya mencari sumber dana dan fasilitas barang. Yang ketiga sumber dana bisa berasal dari badan keuangan atau bank. Selanjutnya yang keempat objek bisnis memiliki pasar. Dan yang terakhir memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Dalam merintis usaha baru ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama bidang dan jenis usaha yang dimasuki, beberapa bidang usaha yang bisa dimasuki. Yang kedua bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga tempat usaha yang akan dipilih. Dan yang terakhir jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Usaha kecil dan model pengembangannya. Makna usaha kecil di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 pasal 5 tentang usaha kecil menyebutkan bahwa usaha kecil memiliki tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang yang termasuk pekerja kasar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga. Yang kedua memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Pengolahan usaha kecil dan strategi kewirausahaan. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis atau blueprint yang berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengolahannya. Dalam pengolahan usaha terdapat beberapa pengolahan. Salah satunya adalah pengolahan keuangan. Dalam pengolahan keuangan terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama sumber dana, yang kedua rencana dan penggunaan dana, yang ketiga pengawasan atau pengendalian keuangan. Selanjutnya teknik dan strategi pengembangan usaha baru. Tekniknya yang pertama teknik pemasarannya. Perencanaan pemasaran meliputi beberapa langkah, yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan melakukan riset pasar dan memilih pasar sasaran khusus. Ada dua jenis pasar sasaran khusus, yaitu individual dan pasar khusus. Selanjutnya itu segmentasi pasar adalah menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, yaitu berorientasi pada pelanggan, kualitas, kenyamanan, inovasi, kecepatan, atau penempatan produk dan respon keinginan konsumen, serta pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir dari materi 3 ini yaitu kesimpulan. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh seorang apabila ingin memulai usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu yang pertama merintis usaha baru atau starting, yang ketiga membeli perusahaan orang lain atau buying, yang terakhir kerjasama manajemen atau franchising. Seseorang akan memulai sebuah usaha harus diawali dengan sebuah ide. Setelah ide, langkah berikutnya adalah mencari sumber dana dan fasilitas baik barang, uang maupun orang. Sumber dana tersebut berasal dari badan-badan keuangan seperti bank dalam bentuk kredit atau orang yang bersedia menjadi penyandang dana. Selanjutnya seorang wirausaha perlu mengamati dan menganalisa pangsa pasar dan objek bisnis, yaitu produk baik berupa barang maupun jasa yang akan dihasilkan dari usahanya. Analisa pasar ini penting agar wirausahaan tidak kesulitan dalam mendistribusikan hasil produknya, karena barang atau jasa yang dihasilkan memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Selanjutnya pada materi keempat yang berjudul organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Suatu organisasi baik berorientasi pada bisnis yang bersifat laba maupun non-laba selalu berusaha untuk mencapai tujuannya. Hakikatnya suatu organisasi menurut Hadipurjo dan Handoko adalah organisasi yang usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling bergantung, bekerja sama atas dasar pembagian kerja peran dan wewenang serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak didapat atau dicapai. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber dana yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya, baik intern maupun ekstern.
Selanjutnya fungsi organisasi. Fungsi organisasi memberikan arah atau aturan, serta pembagian kerja, mengenal apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dan organisasi. Yang kedua, fungsi organisasi selanjutnya untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi dalam upaya meningkatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Yang ketiga, fungsi organisasi yang terakhir, yakni memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Selanjutnya, pengertian manajemen dalam organisasi. Menurut George R. Terry, organizational management adalah aktivitas perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi. Manajemen organisasi adalah proses untuk pengendalian yang dimulai dari perencanaan dan pengorganisasian terkait dengan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang bermacam-macam. Selanjutnya, fungsi manajemen organisasi. Mengutip dari buku Manajemen Organisasi, ada 7 fungsi manajemen organisasi, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepegawaian atau staffing, pengarahan atau directing, motivasi atau motivating, pelaksanaan atau actuating, pengawasan atau controlling. Selanjutnya, peranan manajer dalam organisasi. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, seorang manajer memegang beberapa peranan untuk mencapai tujuan organisasi. 3 peranan utama manajer menyangkut sebagai berikut. Peranan interpersonal, yaitu peranan seorang manajer dalam berinteraksi dengan berbagai pihak yang akan membantu berhasilnya pelaksanaan tugas. Peranan pemimpin atau leader, bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan, mengisi posisi kosong atau staffing, melatih, dan tugas-tugas terkait. Contoh, melakukan hampir seluruh kegiatan yang melibatkan bawahan. Selanjutnya, peranan penghubung atau liaison, memelihara suatu jaringan kontak luar yang mendukung dan juga penghubung pihak lain. Contoh, membalas surat-surat, melakukan kerja dewan urusan luar yang melibatkan pihak-pihak luar. Selanjutnya, organisasi profit, perusahaan laba, dikenal juga sebagai organisasi profit, organisasi laba, adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk menghasilkan laba. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan operasional suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selain itu, organisasi ini dapat sewaktu-waktu dapat dibubarkan apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus-menerus menderita kerugian sehingga modalnya menjadi sangat kurang. Selanjutnya, perusahaan laba terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, perusahaan milik pemerintah. Perusahaan milik pemerintah adalah suatu perusahaan yang dimiliki sebagian kecil, sebagian besar maupun sepenuhnya oleh pemerintah. Selanjutnya, perusahaan publik. Perusahaan publik adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki serta dikelola secara terbuka oleh publik. Selanjutnya, perusahaan swasta adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh seorang pembisnis awam atau beberapa orang memegang saham yang bukan pemerintah. Perusahaan Indofood merupakan salah satu contoh organisasi profit karena perusahaan ini mampu tujuan yang sangat jelas untuk menghasilkan maupun menyediakan barang guna untuk mencari laba dan memenuhi kebutuhan masyarakat guna kelangsungan hidupnya. Kesimpulan dari materi 4 ini yaitu manajemen merupakan kegiatan pokok yang dilakukan seorang pemimpin karena dia menjabat sebagai manajer untuk mengelola input menjadi output melalui proses manajemen. Dengan demikian, istilah manajemen mengacu kepada suatu proses mengkoordinasi dan mengintegritaskan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Pada umumnya, fungsi manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Organisasi memiliki pengertian sekelompok orang yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi juga sangat berhubungan dengan manajemen dan tata kerja karena memerlukan manajemen untuk mengatur sistem tata kerjanya. Selanjutnya, materi 5 yang berjudul konsep dasar sistem pengendalian manajemen
dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen berfokus pada bagaimana tujuan perencanaannya, serta bagaimana strategi organisasi secara efektif dan efisien dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen ini pada hakikatnya harus didukung dengan perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan. Selanjutnya, konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, pengendalian. Menurut Hanif Ismail DKK 2009, pengendalian adalah proses pengarahan sumber daya, semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. Suatu perusahaan atau organisasi harus dikendalikan jalan aktivitasnya. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Menurut Saudi, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Beberapa aspek dari proses ini dijelaskan sebagai berikut. Kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen terdiri atas bermacam kegiatan diantaranya. Yang pertama, merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa organisasi. Yang ketiga, mengomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Yang kelima, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika perlu. Yang keenam, mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Selanjutnya, keselarasan tujuan. Meskipun sistematis, proses pengendalian manajemen tidak bersifat mekanis. Lebih dari itu, proses ini meliputi interaksi antar individu, di mana tidak dapat digambarkan dalam cara mekanis. Para manajer memiliki tujuan pribadi sebagaimana halnya dengan tujuan organisasi. Bantuan dalam pengembangan strategi baru. Peranan utama pengendalian manajemen adalah untuk memastikan pelaksanaan strategi yang telah dipilih. Dalam organisasi yang tunduk pada perubahan lingkungan yang cepat, bagaimanapun, manajemen mengendalikan informasi serta dapat juga menyediakan dasar untuk pertimbangan strategi baru. Selanjutnya, pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas merupakan transaction oriented, yaitu melibatkan kinerja tugas individual menurut aturan yang dibuat dalam proses pengendalian manajemen. Selanjutnya, perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Perbedaan paling penting antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen adalah banyak sistem pengendalian tugas yang bersifat saintifik. Secara definisi, pengendalian manajemen meliputi perilaku para manajer. Dalam hal ini tidak dapat dinyatakan melalui persamaan-persamaan. Kesalahan serius yang mungkin dibuat adalah jika prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh ilmuwan manajemen bagi situasi pengendalian tugas juga diterapkan pada situasi pengendalian manajemen. Dalam pengendalian manajemen, para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya. Dalam pengendalian tugas, manusia tidak terlibat secara keseluruhan, sebagaimana dalam beberapa proses produksi yang terotomatisasi atau interaksi antara seorang manajer dengan bukan manajer. Kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen berfokus pada bagaimana tujuan perencanaan serta bagaimana strategi organisasi secara efektif dan efisien dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen harus didukung oleh perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, serta lingkungan yang didukung. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi, dan penentuan perumusan strategi adalah proses untuk menentukan strategi. Sedangkan perencanaan strategik berupa rencana strategi. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan
organisasi serta strategi yang mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu materi ke-6 dalam yang berjudul perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi dan fungsi pengendalian. Pengertian perilaku dan organisasi. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut. Keselarasan tujuan. Pemimpin perusahaan selalu menginginkan setiap anggota organisasi mencapai tujuan organisasi yang baik. Misalnya adalah anggota organisasi perusahaan tersebut mempunyai kepentingan sendiri yang kadang-kadang cenderung tidak sama dengan kepentingan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Yang kedua itu faktor internal atau budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit di seluruh jajaran organisasi. Organisasi formal, garis-garis dalam bagian organisasi menunjukkan hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dan setiap manajer. Pada kenyataannya, proses pengendalian manajemen tidak dapat berjalan dengan baik apabila anggota organisasi atau perusahaan tidak paham dan mengenali arti pentingnya dari hubungan-hubungan dalam organisasi yang bersifat informal. Sistem pengendalian formal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, presensi, dan bentuk lain. Sedangkan pengendalian informal merupakan pengendalian yang tidak langsung. Hal ini berarti pengendalian yang tidak diformalkan atau dibuatkan peraturan oleh organisasi secara resmi. Selanjutnya, proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntut oleh aturan-aturan dan informasi formal lain. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan. Selanjutnya, jenis organisasi. Yang pertama itu organisasi formal atau legal, merupakan organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya organisasi pemerintahan, perusahaan negara, dan lain. Yang kedua, organisasi internasional adalah suatu organisasi lintas negara yang melibatkan 2 atau lebih negara dalam suatu tujuan, misalnya organisasi internasional PBB. Yang ketiga, hybrid organization, yaitu yang bekerja di sektor publik atau privasi, di mana organisasi jenis ini juga melaksanakan tugas publik namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, organisasi informal atau voluntary association merupakan organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya komunitas, forum, fanbase, atau klub tertentu. Fungsi sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu usaha untuk membentuk sistematis yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa fungsi dari adanya sistem pengendalian manajemen di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan, melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. Yang kedua itu melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Yang ketiga, mengambil sebuah keputusan yang akan suatu hal. Kesimpulannya, pada awal berdiri suatu organisasi memiliki berbagai macam tujuan. Tujuan paling penting pada perusahaan yang berorientasi laba adalah tingkat keuntungan. Namun demikian, laba bukan merupakan tujuan satu-satunya, karena ada tujuan lain, yaitu produktivitas, posisi pasar, sikap karyawan, dan lain-lain. Sedangkan pada organisasi nirlaba bertujuan menyediakan jasa. Tujuan-tujuan inilah yang akan
dicapai perusahaan, namun dalam pencapaiannya, kepentingan masing-masing anggota tetap perlu diperhatikan sehingga akan tercapai keselarasan tujuan. Dengan demikian, dalam sistem pengendalian manajemen harus mengupayakan keselarasan tujuan anggota organisasi dan tujuan organisasi itu sendiri. Sebagai tambahan, sistem manajemen ada aturan, pedoman, prosedur yang membantu dalam proses pengendalian. Perusahaan juga bisa memilih beberapa bentuk struktur organisasi berdasarkan fungsi unit usaha atau matriks. Pilihan yang tepat akan mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen organisasi bersangkutan. Yang selanjutnya itu materi 7 yang berjudul pusat pertanggungjawab, pusat pendapatan, pusat beban, pusat administrasi dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan serta pusat pemasaran. Yang pertama itu pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kontak dalam bagian organisasi. Selanjutnya, hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya seperti di departemen produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Di sini pengendalian fokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, dapat tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Jenis pusat tanggung jawab ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input dan atau output moneter yang untuk tujuan pengendalian pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Pertama itu pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya, dengan output. Jika beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Selanjutnya pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada 2 jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Pusat beban teknik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, inputnya dapat diukur secara moneter. Yang kedua, inputnya dapat diukur secara fisik. Yang ketiga, jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Selanjutnya, pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan merupakan unit-unit administratif dan pendukung seperti manusia, operasi litbang, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Output dari pusat biaya ini tidak dapat diukur secara moneter. Permasalahan dalam pengendalian atas beban administratif cukup sulit dikarenakan yang pertama itu kesulitan dalam pengukuran output. Beberapa aktivitas para staf seperti perhitungan gaji adalah begitu rutin sehingga unit-unit tersebut pada kenyataannya merupakan pusat beban teknik. Tetapi dalam aktivitas lainnya, output utamanya adalah saran dan layanan yang merupakan fungsi yang tidak mungkin dikuantifikasi maupun dievaluasi karena output tidak dapat diukur. Selanjutnya, yang kedua itu tidak adanya keselarasan cita-cita umumnya. Para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Selanjutnya, pengukuran kinerja. Di banyak perusahaan, manajemen menerima 2 jenis laporan mengenai kegiatan-kegiatan litbang. Jenis laporan yang pertama membandingkan prediksi terakhir mengenai total biaya dengan jumlah yang disetujui untuk masing-masing proyek. Jenis laporan keuangan yang kedua terdiri dari perbandingan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran aktual di masing-masing pusat tanggung jawab. Kedua jenis pelaporan tersebut untuk memberikan informasi mengenai efektivitas dan kegiatan penelitian pada manajemen. Selanjutnya pusat pemasaran. Yang pertama itu aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan
dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Aktivitas-aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait dengan fungsi kredit dan penagihan piutang. Yang kedua, aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan atau sales force, periklanan, dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan dalam pengendalian manajemen. Kesimpulan dari materi 7 ini yaitu pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban, karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan pemrograman yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Melalui pusat pertanggungjawaban tersebut, anggaran dibuat, dan jika telah disahkan, anggaran dikomunikasikan kepada manajer level menengah dan bawahan untuk dilaksanakan. Idealnya, struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Dengan perkataan lain, tiap-tiap pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu. Dan penggabungan program-program dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tersebut seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai. Semua jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai belanja atau pengeluaran yang telah dilakukan dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Laporan kinerja disiapkan dan dikirimkan ke semua level manajemen untuk dievaluasi kinerjanya, yaitu dibandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran. Jika sistem pengendalian berjalan dengan baik, maka informasi yang dikirimkan ke para manajer harus relevan dan tepat waktu dan akurat. Informasi yang relevan adalah informasi yang dapat membedakan dengan jelas antara biaya yang dapat dikendalikan secara langsung atau controllable dan biaya-biaya yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai resume pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.